Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang dan salam SLT. Terima kasih. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada selanjutnya adalah komunikasi dan relasi sosial. Mohon maaf ya Pak Ibu teman-teman, saya duduk aja karena ada gangguan kesehatan. Baik, tentunya kita harus paham tentang komunikasi dan relasi sosial. Tujuan pembelajaran adalah setelah pembelajaran diharapkan Bapak Ibu dapat memahami koordinasi dan relasi sosial dalam penyelenggaraan Puskesmas dan SLT. Adapun indikator keberhasilannya adalah satu, setelah pembelajaran diharapkan Bapak Ibu dapat menjelaskan apa itu komunikasi yang efektif. Yang kedua, Bapak Ibu dapat menjelaskan mengenai mengidentifikasi pendengar yang baik atau yang aktif. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu setelah pembelajaran ini dapat menjelaskan mengenai relasi sosial. Dan yang keempat, diharapkan Bapak Ibu dapat mengidentifikasi formula untuk membangun relasi sosial. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa komunikasi dan relasi sosial saya kira sangat penting, bukan hanya untuk kegiatan SLT aja, tapi semuanya ternyata kita tidak lepas dari komunikasi dan relasi sosial dalam kegiatan sehari-hari. Lebih-lebih bagi fasilitator SLT yang bekerja di tingkat puskesmas nanti akan berhadapan dengan PPKS, pemeluk pelayanan kesehatan sosial yang sangat. Jadi dapat disimpulkan bahwa SDM SLT itu sangat penting dan harus paham dengan apa itu komunikasi dan relasi sosial. Untuk apa? Karena kemampuannya itu akan diterapkan di pelayanan untuk PPKS, pemeluk pelayanan kesehatan sosial, baik di desa maupun nanti di sekretariat SLT tingkat kabupaten, di mana mereka harus menyalurkan keluhan-keluhan maupun hambatan-hambatannya. Penyaluran misalkan nanti yang memecahkan adalah kalau komunikasi di tingkat desa atau koordinator puskesmas itu sudah selesai, maka sudah selesai komunikasi. Tapi ada yang dibawa ke supervisor, ada dikomunikasikan kepada manajer dan pemegang program, baik itu bansos maupun yang lainnya. Baik Pak Ibu yang saya hormati, kita akan baca mengenai pengertian komunikasi. Apa itu pengertian komunikasi? Siapa yang tahu komunikasi itu apa? Penyampaian pesan. Ya, bagus. Ada salurannya Pak? Ada salurannya, bagus. Ada penerimanya Pak? Ada penerimanya, terima kasih. Komunikasi itu adalah dari bahasa Latin, yaitu komunis, yaitu milik bersama atau berlaku di mana-mana. Jadi komunikasi itu berlaku di mana-mana. Tidak hanya oleh manusia saja ternyata komunikasi itu bisa tumbuhan, bisa binatang dan sebagainya, itu butuh komunikasi dengan akan sendiri. Jadi komunikasi tadi benar-benar adalah sebuah aktivitas untuk menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran, pesan ataupun informasi melalui ucapan visual, sinyal, tulisan dan perilaku. Jadi komunikasi adalah sebuah aktivitas penyampaian pesan kepada orang lain. Tujuannya komunikasi adalah apa kira? Terjadi pemahaman bersama atau saling pengertian. Betul. Jadi komunikasi dikatakan efektif apabila terjadi komunikasi itu memberi pesan, terjadi kesamaan persepsi, kesamaan pesannya itu sama, saling menimbulkan pengertian. Ketika berkomunikasi, pesannya itu harus disampaikan dengan jelas, disampaikan ringkas, akurat dan terencana dengan baik. Kita mau bertanya apa, komunikasi apa itu harus jelas. Kita harus kalau bisa dilatih dahulu, jangan langsung diterapkan, karena biasanya antara fasilitator dan PPKS itu terjadi miss. Selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai proses komunikasi yang efektif, yaitu tadi yang pertama adalah kita mengidentifikasi ada pemberi pesan atau komunikator yang menyampaikan pesan. Komunikator atau sumber itu adalah
memberi pesan. Yang kedua adalah penerima pesan atau komunikan, seorang yang menerima pesan atau memberikan respon, jawaban. Dan yang ketiga adalah pesan. Pesannya tadi ada yang jelas, ringkas, akurat, dan sebagainya adalah dapat berupa kata-kata, berupa simbol-simbol, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah media saluran. Dalam komunikasi pun ada salurannya, ada medianya. Yaitu apa itu? Tatap muka, bisa melalui surat, bisa melalui telepon, bisa melalui WA sekarang, bisa melalui video conference yang lebih canggih lagi. Itu adalah saluran. Sedangkan adanya umpan balik. Umpan balik itu apa? Adalah bagi penerima itu bisa menyampaikan reaksinya. Itu umpan balik. Sedangkan yang terakhir adalah ada impactnya. Impactnya itu apa? Bagi penerima pesan itu ada perubahan pengetahuan, perubahan sikap, dan kalau bisa perubahan perilaku. Itulah kira-kira ada 6 hal. Kalau kita mengidentifikasi komunikasi yang efektif itu sekiranya seperti itu. Jadi selain berkomunikasi kita harus mendengar aktif juga. Mendengar aktif itu apa sih? Mendengar aktif adalah penuh perhatian, merupakan suatu upaya untuk mengerti seluruh pesan, baik itu verbal maupun non verbal. Karena pesan itu bisa verbal, bisa kata-kata, non verbal berupa gestur, gerak tubuh, dan sebagainya. Ada 5 hal kalau kita urai untuk dapat mendengarkan secara aktif itu. Yang pertama adalah memberikan perhatian, berikanlah perhatian. Yaitu kita beri perhatian dengan sungguh-sungguh, misalnya menatap mata ataupun condongkan badan ke depan, itu sungguh-sungguh mau menemani. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan. Mendengar berarti tidak apa yang tidak membaca WA, tidak wafat dan sebagainya. Itu berarti adalah Anda mendengarkan. Lakukan feedback dengan tepat, berikan umpan balik yang tepat. Misalnya dia mau butuh apa, kita bantu. Bu, tapi tidak menjanjikan, tapi berusaha kita bantu. Terus menunda penilaian. Ketika kita bicara, biarlah PPKS itu yang bicara sampai tuntas, jangan menyela. Sampai tuntas, jangan menyela, dan lakukan respon secara tepat. Sedangkan kita juga selain menjadi pendengar yang aktif juga ada bertanya yang efektif. Seperti apa sih bertanya yang efektif itu? Adalah ketika kita berkomunikasi, kalau diam-diaman kan nggak bagus. Harus ada saling bertanya antara doanya sehingga saling mengerti itu. Jadi ada terdapat biar terjadi kesepahaman. Kalau paham itu kan bertanya, tidak hanya melihat ini Bu ini merasa hebat, tidak, tapi bertanya, karena Bu sudah sarapan belum, Mas Adi sudah sarapan belum, sudah makan belum, Mas Jadul. Itu kan harus bertanya, ditanyakan, tidak hanya diamkan atau dilihat. Mungkin kalau berdiri tahu, tapi kalau Sama ya. terdapat alasan mengapa sih kita harus bertanya. Yang pertama adalah kok kita harus bertanya kenapa? Yaitu sebuah kendali agar percakapan tetap berlangsung. Itu agar berlangsung itu ya dengan bertanya tadi, dengan ditanya seperti apa sehingga tidak diam-diaman. Kalau diam-diaman kan nanti bosan. Terus salah satu bentuk minat kepada lawan yang diajak bicara. Minat itu ya salah satunya sudah dengan kita tanya. Mampu membuat pokok masalah menjadi lebih jelas, karena dengan ditanya ya kita mereka jawab seperti itu jelas. Terus dapat menggali kepribadian, kesulitan orang, apa sih sulitnya, kenapa. Nah ini bisa terjadi karena kita bertanya. Terus menjadi alat untuk memahami pengetahuan orang lain. Dan yang terakhir adalah menghidupkan suasana, karena kita bertanya baik pertanyaan terbuka, tertutup dan sebagainya itu menghidupkan suasana dalam berbagai hal. Selanjutnya adalah kita mau belajar mesin berkomunikasi di saat sulit. Kita tahu bahwa fasilitator SDM maupun SDM manajemen kursus itu tidak hanya berhubungan dengan orang-orang yang menyenangkan, tapi mereka berhubungan dengan orang-orang yang sulit. Kenapa? Ya, dari pembicaraan yang meningkat, lawan bicara yang manipulatif, lawan bicara yang terpancing emosi dan berdebat. Dia menginginkan pokoknya harus terwujud apa tuntutan saya atau keluhan saya itu harus diwujudkan. Itu biasanya seperti itu. Jadi
hal yang seperti ini harus diredam. Bagaimana sih cara meredamnya? Adalah ketika menerima PPKS dalam keadaan marah-marah, dalam keadaan berdiri marah-marah ataupun ingin mengumpulkan keluhannya, ya kita ajak sama Mama itu ada apa sebetulnya, kok harus disampaikan dengan PPKS kan enak. Kita ajak duduk, misalnya kalau mereka berdiri, diajak minum dan sebagainya. Kita sambut dengan ramah untuk tubuh kita. Pokoknya kita akan membantu, tapi jangan menjanjikan. Itu intinya, kita boleh membantu tapi tidak menjanjikan. Nanti akan kita berikan feedback. Jadi tidak hanya sekali selesai, tapi beberapa kali nanti pertemuan dalam komunikasi dengan PPKS. Itu kira-kira, dan kita akan belajar mengenai konsep relasi sosial. Apa sih relasi sosial itu? Yaitu interaksi yang sistematik antara dua orang atau lebih, sifat timbal balik dan saling mempengaruhi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, intensif. Kalau komunikasi ya sekedar saya tadi sudah selesai disalurkan ya sudah. Tapi kalau relasi sosial terjadi hubungan dan timbal balik, apa sih tahapan-tahapan dalam relasi sosial? Yang pertama adalah dialog kontak yang belum terhubungan sama sekali, masih membatini siapa ini siapa. Terus meningkat menjadi awareness sudah ada kontak, tapi kontaknya belum efektif, masih jaga jarak. Terus seperti kontaknya sudah mulai ada kontak, sudah mulai kontak-kontakan, sudah WA-WA-an, sudah Janjian aja. dan yang sekarang yang terakhir adalah mutualis, sudah ada saling timbal balik, saling membalas WA-nya itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana formula membangun relasi sosial. Ada 3 membangun relasi sosial adalah yang disingkat dengan NEW, yaitu yang pertama dengan PKT itu membuat pemetaan alur. Jadi ketika kita berkomunikasi itu harus membuat alur posisi kita itu gimana sih. Setelah kita posisi tahu navigasi di pemetaan, yang kedua adalah kita menyederhanakan dalam menyederhanakan, yaitu menyederhanakan lawan bicara kita. Dan yang ketiga adalah penentuan kata-kata atau wording. New tadi navigating, wording. Dan segera setelah kita tahu posisi kita di mana, kita sedangkan kita harus mengetahui tepatnya kata-kata yang tepat. Seandainya kita bicara dengan orang miskin, tidak harus dengan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang tinggi. Ada 7 kunci dari pembicaraan dan 7 kunci dalam upaya untuk membangun relasi sosial adalah adanya clear, jelas, conscious, ringkas, konkret, benar, korek, koheren, saling melengkapi, komplit, melengkap, dan courteous, santun. Baik, Ibu yang saya hormati, akan kita simpulkan apa yang kita bicarakan ini adalah yang pertama, bahwa dalam menjalankan tugas SDM-MT harus dibekali dengan keterampilan komunikasi yang tadi sudah kita bahas. Dan konsep relasi sosial adalah upaya menjalin hubungan timbal balik antara 2 orang atau lebih dalam jangka waktu yang relatif lama. Dan komunikasi dalam rangka layanan SDM sebaiknya menggunakan tadi 7C, yaitu jelas, clear, conscious, ringkas, konkret, korek, benar, koheren, saling melengkapi, komplit, lengkap, dan courteous adalah santun. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf segala kesalahannya. Sukses SLT. Semoga apa
yang di hak warga negara dapat terfasilitasi. Merdeka. Merdeka.